Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Aininjaz. Seperti biasa, Aininjaz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit berbagi pengalaman ya. Pengalaman mengatasi sumber air yang kurang bagus gitu ya. Nah, sebetulnya dari penampilan air yang sudah tertampung di water torrent ya, itu berubah warna ya, menjadi seperti ini. Nah, tetapi pertama kali untuk datang ya, air datang dari jet pump atau sumber mata air dalam sumur, sebelum tertampung ke water torrent itu rata-rata airnya itu bening, tapi aroma baunya tetap ada ya. Nah, yang sering kami temukan adalah aroma baunya itu yang sering ya, itu adalah bau karat, cat besinya tinggi gitu ya. Tetapi di samping itu ada juga kayak seperti bau air rawa gitu ya. Ya intinya aroma dari sumber air tersebut kurang baik lah gitu ya. Oke. Nah, di sini ini tampilan dari air yang sudah ada di water torrent, yang dimana dasar water torrent aja sampai tidak kelihatan karena perubahan dari warna air yang kurang bagus tersebut ya. Jadi di sini kami itu akan sedikit share ya, bagaimana mengatasi supaya air ini menjadi jernih dan layak untuk dipergunakan atau dikonsumsi gitu ya. Nah, pertama tentu kita harus memiliki yang namanya filter ya. Jadi intinya water atau air ini akan dijernihkan memakai water filter. Nah, ini ada pelengkapannya ya. Isi media, tabung filternya ya. Serta kepala filternya di sini kami mempergunakan yang otomatis ya. Nah, ini rencananya akan lewat sini ya untuk menuju area ductnya. Oke, di sini pertama kita akan merakit bikin stop keran bypass ya, yang fungsinya kalau toh ternyata suatu saat ke depannya, berapa tahun ke depan ada yang perlu di maintenance bagian filternya atau pompa pendorongnya, air masih tetap ada untuk sekedar cuci tangan atau ke kamar mandi, walaupun air tersebut air awal atau air yang kondisinya sebelum difilter gitu ya. Oke, perakitan bikin bypass ya sudah kami tuntas, jadi kami tinggal ngerakit di bagian atas ya. Dan ini hasilnya ya, proses bypassnya seperti ini, serta pompa pendorongnya juga sudah terpasang. Kalau ini kepala filternya kami baru merakit saja supaya tepat untuk pemasangan pipa-pipanya ya. Jadi ini baru setengah jadi lah gitulah ya. Ini baru setengah jadi, baru perakitan dia punya pemipaannya menuju ke pompa pendorong. Di sini kami mempergunakan pompa pendorong yang otomatis, tetapi bukan mempergunakan pressure switch ya. Sedikit kami jelaskan kenapa kami mempergunakan yang flow switch. Ya, pertama, jenis pompa yang flow switch dari Shimizu ini dia memiliki bodi atau penutup mesin. Itu yang pertama ya. Dibandingkan dengan yang automatic pressure switch, itu rata-rata mesinnya itu tidak terlindungi lah. Kita harus membuat lagi rumah-rumahan untuk pelindungnya gitu ya. Tetapi nanti kami jelaskan lagi atau kami share lagi, karena dengan mempergunakan flow switch ini sedikit ada masalah karena posisi peletakannya ini ketiga unit ini sejajar. Water torrent, tabung filter serta pompa pendorong ini sejajar. Seharusnya salah satu itu harus ada yang lebih rendah gitu ya. Contohnya kami kasih contoh ya, untuk yang mempergunakan flow switch itu ya, pompa pendorong flow switch ya. Water torrent ini seharusnya ada di menara. Ya, sedikit ada menara lah, kurang lebih sekitar 1 meter dari atas filter, seharusnya seperti itu ya. Atau kalau ada tempat yang layak untuk dipasang tabung filternya di lantai di bawah gitu ya, di area halaman rumah gitu ya, itu walaupun water torrentnya tidak mempergunakan menara, hanya ditaruh di dak, tapi tabung tangkinya yang penting lebih bawah, intinya gitu. Atau ada juga kalau seandainya ya water torrent itu lebih tinggi ya, tabung filter itu lebih rendah daripada water torrent, serta pompa pendorong juga lebih rendah dari pompa pendorong dari water torrent, itu bisa mempergunakan flow switch. Dia punya pompa pendorong mempergunakan flow switch gitu ya. Jadi walaupun tabung filter ini contohnya ada yang ada di lebih rendah, tetapi dia punya tabung water torrent dengan mesinnya sejajar, itu tidak jadi masalah gitu ya. Itu masih bisa mempergunakan dia punya pompa pendorong water flow switch gitu ya. Oke, hanya itu saja perbedaannya ya. Dimana kalau mempergunakan flow switch itu salah satu tabung
water torrent atau pompa pendorongnya ini harus lebih rendah gitu ya daripada dia punya water torrentnya gitu, harus lebih rendah dia punya penempatan, dia punya pompa pendorongnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini proses berikutnya setelah pemipaan keseluruhannya terakit ke unit water filter ya, terutama ke bagian kepalanya, kepala otomatis ya. Sudah berikutnya adalah tinggal melakukan pengisian dia punya isi media gitu ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Sejajar semua ya. Ini tiga unit ini, pompa pendorong, water torrent, filternya sejajar. Seharusnya ini mempergunakan pompa yang model otomatiknya pressure switch. Cuman ya itu tadi yang kami katakan, pompa pressure switch itu tidak terlindungi pompanya, jadi harus bikin rumah-rumahan lagi gitu ya. Jadi sedikit agak gimana ya, terkesannya itu kurang rapi lah gitu ya. Tetapi nanti kalau toh ternyata dengan sistem seperti ini ada salah satu yang tidak bekerja, ya kita mesti bisa ditambah satu alat lagi, nanti di akhir video kita tampilkan ya. Oke, sekarang dengan kondisi seperti ini aja dulu, mempergunakan flow switch gitu ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Oke, berikutnya kita akan mulai pengisian isi media filternya ya. Yang paling dasar itu kami mempergunakan satu jenis pasir yang dinamakan pasir seluit ya. Tentu untuk pengisian ini kita harus ukur dulu ya, rongga kosongnya berapa senti ya, setidaknya 20 cm untuk rongga kosongnya. Sisanya itu nanti dibagi 3 karena isi medianya itu ada 3 macam gitu ya. Jadi jangan sampai luber banget lah isi media ini, harus sedikit ada rongga gitu, penempatan untuk nantinya ngumpulnya kotor hasil filter itu gitu ya. Setidaknya 20 cm lah. Oke, ini yang pertama kami masukkan, yang paling dasar itu adalah seluit ya. Bisa Anda share atau bisa Anda browsing di internet apa fungsinya dia punya seluit, pasir seluit ini gitu ya. Karena kalau kami jelaskan di sini mungkin durasinya akan lebih panjang lagi gitu ya. Oke, ini juga kami persingkat ya. Setelah memadai sesuai ukuran tadi ya, pasir seluit berikutnya untuk yang tahap kedua dari dasar itu kami mempergunakan pasir silika gitu ya. Nah, ini pasir silikanya ini juga kami percepat lagi ya. Yang penting sesuai ukuran. Dari hasil pembagian tabung tadi, total tabung itu berapa tinggi, diambil sekitar 20 cm, sisanya dibagi 3 untuk penempatan banyaknya dia punya isi media. Nah, berikutnya ini yang ketiga, kami mempergunakan karbon aktif. Sama, silahkan browsing aja di internet, fungsinya pasir silika untuk apa, dia punya karbon aktif untuk apa. Sama, kalau kami jelaskan di sini tentu durasi gitu ya. Oke, ini kami kasih sesuai ukuran yang sudah kami dapat dari hasil pembagian tadi ya. Ini pasir atau karbon aktif lah, arang gitu, arang ya, karbon aktif. Nah, setelah ini mencukupi, setelah selesai, setidaknya paling atas itu dikasih silika lagi ya. Jadi untuk teman-teman, kalau yang mau memasangkan sendiri gitu ya, ketika semua isi media ya seperti yang kami lakukan itu, proses pengisian medianya udah masuk semua ya sesuai takarannya, lalu melakukan proses backwash, itu biasanya ya proses awal itu agak lama untuk membersihkan seluruh isi media tersebut. Kita bisa diulang-ulang walaupun mempergunakan kepala filter otomatis ini, kita bisa melakukan manual gitu. Kita tinggal pijit tombol-tombolnya aja. Dan caranya juga untuk dia punya kepala filter otomatis ini, cara bekerjanya itu, cara mijit tombolnya manual seperti apa, difungsikan otomatis seperti apa, itu ada di video yang sudah kami tayang gitu ya. Ini hasil backwashannya udah jernih seperti ini ya, dan baunya pun sudah hilang sama sekali, bau karat, bau dia punya rawa lah, sejenis bau yang tidak layak ada di air yang kita wajib akan konsumsi gitu ya. Nah, ini sebetulnya dengan tampilan seperti ini hasil backwashan ya. Ini udah hasil backwashan, udah jernih. Jadi kita cuma tinggal sekali lagi untuk melakukan rin pembilasan. Setelah itu waktu pembilasan selesai, kita tinggal dialirkan ke keran, selesai gitu ya. Nah, seperti itulah. Nah, di sini tadi yang kami katakan, mungkin kalau ini sedikit kami cerita ya. Yang pertama kali kami setting mempergunakan pompa yang mempergunakan flow switch ya. Yang tidak bekerja pompa itu bisa hidupnya itu ketika si filter itu sedang melakukan backwash dan drain. Tetapi dengan posisi filter, karena
kamar mandi, di cuci piring itu lebih rendah, itu masih bisa ngalir. Tetapi ketika sistem sudah menyuruh untuk melakukan backwash, ya, karena jalur pipa, saluran pipa di jalur backwash itu, ya, menuju ke pembuangan itu kan kosong, jadi tidak ada gaya tarik air itu, gitu ya. Jadi si air yang ada di dalam tabung filter itu tidak bisa ketarik, sehingga pompa itu berhenti. Karena flow switch itu, hidupnya pompa yang mempergunakan automatic flow switch itu akan hidup ketika ada aliran, ada air di pipa tersebut yang mengalir, itu makanya pompa tersebut akan hidup. Nah, pas kebetulan dengan sejajar 3 macam water torrent, water filter, dan pompa yang mempergunakan flow switch ini sejajar posisinya, maka yang tidak akan efektif itu, pompa itu tidak bisa hidup itu ketika sistem sudah menyuruh untuk melakukan backwash. Karena tangki dan pompa pendorong lebih rendah daripada tabung filternya, atau karena si water torrent ini terlalu sejajar dengan pompa flow switch tersebut. Terkecuali ketika proses filternya, ya, atau istilah kata filter itu sedang dipergunakan, buka titik keran di bawah, ya, di kamar mandi atau di tempat cuci piring, itu kan ada gaya tarik air yang tersisa, itu kan tertarik keluar dari keran itu, maka itu ada pergerakan air yang menuju ke flow switch, makanya hidup pompanya, gitu ya. Nah, tetapi di sini kami tidak akan kalah caranya, gitu ya. Bagaimana supaya caranya itu dengan posisi seperti ini bisa tetap teratasi atau bisa diterapkan dengan 3 alat ini yang sejajar, yaitu ditambah tabung angin. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan pompa flow switch yang hanya mempergunakan tambahan tabung angin dan 1 Torsen clamp supaya tekanan itu tidak berbalik ke water torrent. Nah, fungsinya, ya, sedikit kami jelaskan, ya, ketika pompa itu hidup, ya, dia akan menyimpan dulu tekanan di tabung yang warna merah itu, ya, karena di situ ada 2 jenis, di dalam tabung itu ada 1 jenis balon atau karet, ya, karet semacam kayak red band, dan oksigen, tekanan udara, ya. Jadi di situ akan saling mendorong. Contohnya, sekarang pompa lagi hidup karena tekanan air ini masih rendah ketimbang udara yang ada di dalam tabung itu, ya, angin yang udah diisi itu, maka si balon di dalam tabung, balon karet di dalam tabung itu akan mendorong udara yang ada di dalam tabung tersebut terisi sama air. Nah, setelah antara tekanan angin dan tekanan air seimbang, berarti di flow switch itu tidak ada pergerakan lagi air, maka pompa berhenti. Nah, ketika sistem ini bekerja, ya, sedang melakukan backwash, otomatis pipa itu terbuka. Nah, saat terbuka itu, tekanan air itu akan menjadi lebih rendah ketimbang tekanan udara yang ada di dalam tabung, sehingga di situ akan terjadi ada pergerakan air yang melalui pipa flow switch, maka pompa itu hidup kembali. Nah, jadi dengan yang mempergunakan pompa pendorong automatic flow switch yang penempatannya sejajar dengan water torrent, wajib mempergunakan tabung tambahan seperti ini, tabung angin lah sering disebutnya, ya. Oke, itu saja, ya. Mohon maaf kalau seandainya video ini masih dianggap durasinya terlalu panjang, ya. Sebetulnya kami itu ingin sekali menjelaskan secara detail, ya, keseluruhannya, ya, mungkin banyak durasi yang terpakai, gitu ya. Tetapi ya mudah-mudahan dengan durasi yang menurut kami ini sangat singkat ini, sedikitnya teman-teman yang menyimak video konten kami ini mudah memahaminya jika mau menerapkan sendiri, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Dan ini tampilan dia punya kepala filter otomatisnya, ya, seperti ini, ya. Ini oke, kalau mau penjelasannya, sedikit penjelasan dari otomatis kepala filter ini saya jelaskan sedikit. Jadi dengan mempergunakan kepala filter seperti ini, sistem kerja untuk melakukan pencucian dia isi media yang ada di dalam tabung, pasir-pasir itu kan harus dicuci, ya. Itu jadwalnya itu akan terjadwal oleh sistem yang ada di kepala filter otomatis ini. Baik waktunya proses backwash, berapa lamanya kita bisa setting, kita disesuaikan dengan kondisi airnya, harus berapa lama itu melakukan backwash, gitu ya. Terus harus berapa lama sekali sistem ini bekerja, gitu ya. Terus untuk melakukan pembilasannya atau rin berapa lama juga, gitu. Terus antara backwash, rin itu perlukah untuk
diulang lagi ke Bekos Screen lagi yang disebut 2 kali putaran, gitulah 2 kali proses. Itu semua bisa disetting di kepala filter otomatis. Jadi untuk pengguna yang mempergunakan kepala filter otomatis ini tidak kerepotan untuk melakukan Bekos pencucian filter, isi media filter di dalam tabung ini, pasir-pasir di dalam itu tidak kerepotan untuk melakukan sendiri. Biarkan sistem yang bekerja, pengguna hanya tinggal terima air sudah bersih. Itu saja. Berbeda dengan yang istilahnya tabung yang manual seperti ini. Tabung manual seperti ini, catatannya hanya satu. Jangan lupa waktu mau melakukan Bekos, jangan terlambat. Contohnya, sudah terjadwal 7 hari sekali atau 1 minggu sekali, ini sampai lebih dari itu belum di Bekos. Nanti kotoran yang di dalam tabung itu semakin banyak, semakin padat kotorannya, ya nanti hasilnya akan sulit untuk dilakukan Bekos. Airnya kecil hasil Bekosannya itu, gitu ya. Lalu untuk yang manual seperti ini kita harus menunggu, ya, harus menunggu berapa lama sehingga kelihatan air itu jernih, gitu ya. Terus kalau toh ternyata kita harus melakukan 2 kali proses, harus kita tungguin juga, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya bagaimana caranya untuk melakukan proses Bekos atau RIN untuk yang kepala filter yang manual. Seperti ini tuh kan dibilangnya yang manual. Oke, linknya ada di deskripsi. Itu video baru yang kami upload, itu proses melakukan Bekos, ya, pencucian secara manual, gitu ya. Oke, ya, itu perbedaan antara kepala filter yang otomatis dengan yang manual. Ini adalah foto-foto penampilan sebelum ditambah sebelum ditambah tabung angin yang warna merah itu, tampilannya seperti ini. Ketiga unit ini, water torrent, water filter, pompa pendorong sejajar, gitu ya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, lalu berikutnya kami ubah, ya. Nah, kalau ini kami ubah menjadi ditambah lagi tabung angin, tampilannya seperti ini. Cuman pompanya itu belum sempat kami pasang penutupnya, keburu kami videokan terlebih dahulu, gitu ya. Oke, itu saja ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini sedikit ada manfaat, terutama untuk para pengguna air yang emang sudah pindah titik air, titik sumur udah pindah dengan biaya sekian masih kedapatan air yang kurang bagus, ya sudah. Solusi terakhir adalah mempergunakan tabung filter. Nah, proses mempergunakan pemasangan tabung filter itu kalau untuk diri sendiri, jika teman-teman bisa melakukannya, silahkan lakukan sendiri. Ikutin video yang sudah kami sampaikan ini, gitu ya. Tinggal kebutuhan materialnya, gitu ya, apa saja, gitu ya, tinggal beli di toko-toko material terdekat, gitu ya. Kalau untuk bangsa semacam seloid, pasir-pasir itu biasanya banyak dijual di toko-toko kimia juga ada, gitu ya. Pasir silika, karbon aktif, gitu ya. Dia punya seloid juga ada di toko-toko kimia, gitu ya. Terus apalagi ya, yang terpenting adalah memahami terlebih dahulu, ya, memahami dulu apa yang dibutuhkannya, kondisi airnya. Nah, tetapi kalau merasa ragu, ya tidak ada salahnya cari jasa untuk yang melakukan pemasangan. Atau ada juga yang istilahnya langsung sekian, budget sekian, langsung terima beres, dah itu nggak bakalan ambil pusing, gitu ya. Tidak usah ngurusin ini itu. Tanya saja di area teman-teman mungkin yang ada di luar Jakarta, ya. Mohon maaf ya, kami di sini tidak maksudnya kami tidak melakukan penerimaan customer baru, ya. Karena untuk customer pelanggan kami yang lama saja, pekerjaan itu tidak banyak yang terbengkalai, gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh jasa pemasangan filter, silahkan searching aja di Google, ketik lokasi kota Anda, gitu ya, tempat tinggal teman-teman, pasti nanti di Google tuh diarahkan ke area-area yang paling terdekat, gitu ya. Ya kalau teman-teman istilahnya tinggal di kecamatan, ternyata di kecamatan teman-teman nggak ada, mungkin nanti dapat alamatnya yang di kabupaten. Itu saja ya. Oke, itu saja. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjis.